Sekelompok marinir luar angkasa dikirim ke sebuah stasiun yang ada di salah satu bulan paling berbahaya di tata surya. Namun setibanya di sana, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengerikan yang membuat kelompok itu tidak ingin lagi kembali ke tempat tersebut. Jadi apa yang mereka temukan dan apa yang telah terjadi kepada mereka? Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh universe, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah berjudul Doom Annihilation. Suatu hari, para ilmuwan dari United Aerospace Corporation atau umumnya dikenal dengan UAC menemukan beberapa mesin teleportasi kuno yang terletak di Nevada serta di salah satu bulan planet Mars bernama Phobos. UAC membangun basis operasi mereka di sekitar tempat-tempat itu guna mempelajari dengan cermat portal tersebut. Dan pada akhirnya, setelah penelitian cukup lama, UAC pun bersiap untuk melakukan eksperimen dengan mencoba mengirimkan seorang sukarelawan bernama Dr. Barnes untuk menjadi orang pertama yang diteleport dari fasilitas Nevada ke fasilitas Phobos menggunakan portal tersebut. Yang secara mengejutkan, percobaan itu benar-benar berhasil dan membuat semua ilmuwan bersukacita untuk apa yang mereka anggap sebagai terobosan ilmiah. Namun, di saat itu juga, mereka segera menyadari bahwa ada yang salah dengan diri Dr. Barnes. Sementara itu, di sebuah pesawat luar angkasa milik UAC yang bernama The Nola, para kru mulai terbangun dari tidur bekunya. Beberapa di antara mereka terdiri dari Morgan sebagai pilot, Joan yang baru saja naik pangkat sebagai letnan, serta seorang ilmuwan mantan kekasih Joan yang bernama Dr. Bennett. Mereka semua sedang dalam perjalanan menuju Phobos untuk mengirimkan beberapa persenjataan serta logistik yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian. Dan setelah para kru selesai dengan acara makan, kapten pesawat yang bernama Sevik memberi pengarahan kepada krunya mengenai bagian-bagian ruangan yang ada di fasilitas Phobos. Yang membuat beberapa kru menjadi cukup terkejut karena fasilitas tersebut ternyata ditenagai dengan reaktor nuklir. Namun Dr. Bennett segera meyakinkan mereka bahwa reaktor tersebut benar-benar sangat aman, dan justru yang harus mereka khawatirkan adalah struktur Phobos itu sendiri. Karena salah satu bulan Mars itu memiliki lingkungan yang paling tidak stabil di tata surya yang menyebabkannya disebut sebagai bulan yang terkutuk. Penjelasan ini memicu kru untuk mempertanyakan mengenai apa alasan mereka semua dikirim ke Phobos. Yang pada akhirnya diketahui bahwa dalam misi terakhir yang mereka jalankan sebelumnya, Joan telah melakukan sebuah kesalahan yang membuat kru lain harus ikut menanggung akibatnya dan terpaksa ikut dalam misi Phobos yang sangat berbahaya. Sehingga hal ini jugalah yang membuat hampir sebagian kru tidak menyukai keberadaan Joan. Beruntung, Kapten Sevik segera menghentikan pertengkaran tersebut dan meminta semua kru untuk bersiap melakukan pendaratan. Sementara itu, di fasilitas Phobos sendiri, Dr. Betruger yang melakukan analisis pada Dr. Barnes segera menemukan adanya kandungan antidepresan dalam sistem sarafnya, yang berkemungkinan besar menjadi penyebab utama mengapa Dr. Barnes mengalami perubahan aneh setelah dia melakukan teleportasi. Untuk itu, dia segera memberitahu Dr. Ahmed yang merupakan ilmuwan fasilitas Nevada mengenai temuan ini. Meski tampaknya informasi itu merupakan temuan yang sangat serius, namun Dr. Betruger mengakui bahwa hal tersebut tidak akan menghentikan mereka untuk melakukan percobaan berikutnya. Karena mereka tidak perlu khawatir untuk mencari sukarelawan baru, sebab Dr. Betruger sendirilah yang akan melakukan teleportasi selanjutnya. Tepat setelah pembicaraan itu, Betruger segera melakukan persiapan dengan ditemani oleh seorang tenaga medis baru bernama Veronica. Akan tetapi, ketika Betruger memasuki gerbang teleportasi, tiba-tiba terjadi lonjakan listrik besar yang membuat sebagian fasilitas Phobos menjadi padam. Bersamaan dengan ini, Veronica yang sedang mengambil kotak P3K tiba-tiba mendengar suara geraman mengerikan yang membuatnya berteriak ketakutan. Di sisi lain, The Nola akhirnya tiba di landasan fasilitas Phobos. Di sana, Morgan mencoba menjalin komunikasi dengan menara fasilitas. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, dia pun meminta Daisy yang merupakan sistem kecerdasan pesawat untuk membantunya menghubungi menara. Bersama dengan itu, mereka menerima pesan masuk dari Komando Mars yang meminta Kapten Sevik untuk sementara waktu menahan posisi pesawat tanpa memberikan alasan yang jelas. Untuk itu, Sevik segera memanggil Joan serta Dr. Bennett guna mendiskusikan situasi mereka. Dalam pembicaraan tersebut, Bennett ingat bahwa fasilitas Phobos memiliki pintu bawah tanah yang dibangun di bawah landasan yang bisa mereka akses untuk masuk ke dalam fasilitas. Untuk itu, setelah menginformasikan hal ini kepada Komando Mars, Sevik segera mengumpulkan semua kru guna mendiskusikan misi baru mereka.
Di mana karena saat ini fasilitas sedang padam, maka mereka harus lebih dulu berusaha untuk membuat semua sistem kembali normal, agar eksperimen beresiko tinggi yang ada di dalam fasilitas bisa dengan cepat mendapatkan pantauan dari para ilmuwan. Lebih lanjut, Sefek juga memutar pesan darurat terakhir yang dikirim oleh fasilitas tepat sebelum mereka hilang kontak. Dan yang mengejutkan, dari rekaman tersebut mereka hanya mendengarkan suara teriakan serta geraman yang sangat mengerikan, yang membuat kru segera menyadari bahwa saat ini mereka tidak hanya berurusan dengan kelistrikan, melainkan juga dengan sesuatu yang misterius. Sementara semua kru pergi melalui pintu bawah tanah, Morgan diperintahkan untuk tetap bersiaga di dalam pesawat dan bersiap lepas landas jika saja ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Bersama dengan ini, para kru berhasil masuk ke dalam fasilitas tanpa ada masalah. Bahkan mereka juga menemukan bahwa tingkat oksigen, gravitasi, serta radiasi tampak normal dan baik-baik saja. Akan tetapi ketika Bennett memeriksa cadangan daya di tempat itu, dia mendapati bahwa daya yang tersisa hanya sebesar 2% saja. Yang mengartikan bahwa ada sesuatu yang sangat besar yang telah menghabiskan seluruh daya. Sehingga kini mereka hanya memiliki waktu selama 90 menit untuk kembali memulihkan daya. Karena jika tidak, maka pelindung inti tenaga reaktor akan mengalami kegagalan fungsi. Dan hal tersebut bisa menyebabkan seluruh fasilitas serta pupus hancur karena ledakannya. Menyadari hal ini, Sefek memutuskan untuk membagi kru menjadi 2 kelompok, di mana tim 1 ditugaskan untuk pergi ke ruang reaktor, sedangkan tim kedua ditugaskan untuk pergi ke ruangan server. Dalam prosesnya, tim yang dipimpin oleh Joan menemukan mayat marinir USC yang meninggal dengan kepala terputus. Dan di dekatnya terdapat tulisan darah yang dibuat menggunakan bahasa Sumeria kuno. Joan lantas meminta bantuan Daisy untuk menerjemahkan tulisan tersebut. Yang kemudian diketahui bahwa tulisan itu berisikan kalimat mengenai datangnya sesuatu yang akan merebut kembali apa yang menjadi milik mereka. Meski tampaknya hal tersebut cukup mengerikan, namun Sefek tetap memerintahkan pasukannya untuk terus melanjutkan misi. Sementara itu di pesawat ketika Morgan pergi untuk mengambil minum, dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sedang meretas Daisy dan mengubah jalur navigasi para kru, serta merubah tulisan di komputer menjadi bahasa Sumeria kuno yang tentunya hal ini membuat semua orang mulai tersesat di dalam fasilitas. Saat itu, Morgan yang akhirnya sadar ada sesuatu yang salah terjadi pada pesawat, lantas memutuskan untuk terbang ke orbit, dengan harapan dia bisa mendapatkan sinyal yang lebih baik untuk bisa menghubungi kru. Namun, betapa terkejutnya dia ketika Daisy mengatakan bahwa Morgan tidak akan pernah dibiarkan pergi. Bersama dengan itu, terdengar suara geraman dari arah belakang, dan ketika dia menoleh ke sana, Morgan mendapati sesuatu yang sangat mengerikan. Di sisi lain, tim Joan yang telah kehilangan tautan dengan Daisy lantas memutuskan untuk mencari sendiri jalan menuju server. Namun di tengah prosesnya, mereka dikejutkan dengan adanya seseorang yang terlihat sedang memakan orang lainnya. Dan ketika didekati, sosok yang mirip seperti zombie itu pun tiba-tiba menyerang hingga menyebabkan salah satu kru dari tim Joan meninggal. Di saat yang sama, tim yang dipimpin oleh Sefek bertemu dengan Veronica serta satu ilmuwan lainnya yang beruntung masih selamat. Namun, ketika sang ilmuwan itu mencoba untuk menjelaskan sesuatu, tiba-tiba satu sosok mengerikan lainnya muncul dan langsung membunuh wanita tersebut. Keadaan pun semakin memburuk ketika Daisy tiba-tiba memutuskan jalur komunikasi para kru. Sehingga mulai saat ini, tim Sefek tidak bisa lagi berkomunikasi dengan tim yang dipimpin oleh Joan. Dan yang lebih buruknya lagi, tidak lama kemudian zombie-zombie lain dalam jumlah yang cukup banyak mulai berdatangan. Hingga menyebabkan tim tercerai-berai dan beberapa di antaranya meninggal termasuk dengan Kapten Sefek yang rela mengorbankan dirinya sendiri demi melindungi krunya. Beruntung dalam prosesnya, Joan serta salah satu krunya berhasil bertemu dengan sisa anggota dari tim 1, termasuk juga dengan Bennett, Veronica, serta seorang pendeta yang sedang terluka. Bersama dengan itu, tiba-tiba salah satu kru muncul bersama dengan Dr. Betruger yang ternyata masih hidup. Di sana, Betruger mencoba menjelaskan bahwa sepertinya para ilmuwan telah menemukan suatu bentuk kehidupan asing.
di mana gerbang teleportasi yang memiliki ukiran bahasa Sumeria kuno sebenarnya merupakan peninggalan alien yang memungkinkan mereka untuk berteleportasi dari satu titik ke titik lainnya. Dan dipercayai bahwa ada lebih banyak gerbang lain yang tersebar di seluruh alam semesta ini. Namun Betruger belum bisa memastikan apakah keanehan yang terjadi kepada para staf fasilitas ini merupakan akibat dari gerbang teleportasi yang telah mereka aktifkan. Pada saat itu, Veronica serta pendeta ikut angkat bicara, menjelaskan bahwa mereka melihat dengan secara langsung bagaimana alien mengubah rekan kerja mereka menjadi zombie. Veronica menggambarkan alien itu sebagai monster, sementara pendeta mengatakan bahwa alien tersebut adalah iblis yang terbuat dari api. Dan meskipun Betruger menyebut hal ini sangat konyol, namun tidak dengan para kru yang telah menyaksikan langsung mengenai apa yang sedang terjadi. Untuk itu, mereka pun bergegas untuk kembali ke dalam pesawat. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa Morgan sebenarnya telah meninggal. Bersama dengan itu, mereka tiba-tiba diserang oleh alien yang mampu mengeluarkan serangan bola api. Serangan kejutan tersebut menyebabkan salah satu kru serta sang pendeta meninggal di tempat. Maka dari itu, Joan yang berhasil lolos segera memerintahkan Veronica untuk bersembunyi ke dalam ruangan bersama dengan Dr. Betruger. Tidak lama setelahnya, alien kembali menyerang. Dan kali ini alien itu berhasil menangkapnya untuk kemudian berusaha menyerap kehidupan Joan serta mengubahnya menjadi zombie. Di saat yang krusial ini, tiba-tiba Joan mendapatkan sebuah penglihatan mengenai almarhum ibunya serta sebuah tempat yang cukup aneh. Beruntung si pendeta yang ternyata masih hidup datang di saat yang tepat untuk berusaha menyelamatkan Joan, yang kemudian memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil senjata dan membunuh alien tersebut. Di sisi lain, dua kru yang selamat juga berhasil membunuh alien yang sedang mengejar mereka. Sebelum kemudian, keduanya pergi guna mencari keberadaan Bennett yang beruntungnya masih hidup. Selanjutnya, mereka semua kemudian berkumpul untuk mendiskusikan rencana berikutnya, di mana karena landasan telah hancur dan tidak memungkinkan untuk mengirimkan sinyal darurat, Betruger lantas menyarankan agar mereka menggunakan gerbang teleportasi untuk bisa secepatnya kembali ke bumi. Awalnya mereka sempat tidak menyetujui rencana tersebut, namun karena waktu yang tersisa hanya 30 menit, mereka pun tidak memiliki pilihan lain selain mengambil resiko. Akan tetapi, ketika mereka tengah bersiap untuk mengaktifkan reaktor, secara tak terduga, Betruger tiba-tiba membunuh Veronica, sebelum kemudian keluar dari ruangan dan mengunci semua orang yang ada di dalamnya. Lebih buruknya lagi, beberapa alien tiba-tiba kembali muncul dan dengan cepat membunuh kru yang tersisa. Kini hanya tinggal Joan, Bennett, serta Veronica yang kemudian menyerahkan kunci tempat di mana gerbang Phobos berada. Untuk itu, mereka berdua pun segera pergi ke ruangan tersebut, meninggalkan Veronica yang tidak bisa lagi diselamatkan. Dalam perjalanan, mereka menemukan sebuah ruangan yang berisikan senjata plasma khusus serta beberapa perlengkapan tempur, yang selanjutnya diambil oleh Joan sebelum kemudian melanjutkan perjalanan menuju laboratorium. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba muncul alien yang seketika itu menarik tubuh Bennett. Joan yang berusaha menyelamatkannya terganggu dengan datangnya zombie serta alien lainnya. Beruntung, Joan bisa dengan mudah mengatasi hal itu berkat senjata plasmanya. Sesampainya Joan di laboratorium, dia mendapati banyak mayat berserakan di seluruh lorong serta Betruger yang sedang memulai prosedur pengaktifan gerbang. Dan ketika Joan sedang berusaha menghentikannya, tiba-tiba Bennett yang telah berubah menjadi zombie muncul dan berusaha untuk menyerangnya. Hal ini memberi waktu bagi Betruger untuk secepatnya mengaktifkan gerbang. Hingga ketika Joan pada akhirnya terpaksa harus membunuh Bennett, tiba-tiba Betruger menyerang dari belakang dan mencuri pistol milik Joan. Beruntung, Joan bisa dengan mudah merebut kembali pistol tersebut untuk kemudian menembak Betruger. Akan tetapi saat itu Betruger tidak langsung meninggal. Dia kembali bangkit sembari menunjukkan pada Joan bahwa sebenarnya dia telah dilahirkan kembali sebagai pelayan dari sang alien penguasa. Ketika tersadar, Joan mendapati dirinya berada di dalam air, dan segera setelah dia berenang ke permukaan, Joan segera menyadari bahwa kini dia sedang berada di dunia yang berbeda yang pernah muncul di dalam penglihatannya. Bersama dengan itu, sang alien penguasa yang bernama Stanga menunjukkan wujudnya di hadapan Joan.
Alien itu mengungkapkan bahwa kaumnya akan merebut kembali bumi dan membunuh semua manusia yang dianggap sebagai wabah alam semesta. Berikutnya terjadi pertarungan antara Joan dengan para alien, yang membuat Joan berhasil menembak sang penguasa alien sebelum kemudian memutuskan untuk berlari ke arah portal sembari melepaskan bom plasma. Secara mengejutkan, Joan muncul di fasilitas Nevada dan segera memperingatkan semua orang bahwa mereka harus segera menutup gerbang. Akan tetapi, para ilmuwan yang ada di sana justru menganggap bahwa Joan mengalami delusi karena efek samping dari penggunaan portal. Sehingga mereka lantas menyuntikkan obat penenang untuk membuat Joan perlahan-lahan melemah. Film kemudian diakhiri dengan gerbang portal yang kembali aktif dan Dr. Ahmed sempat menganggap bahwa yang datang adalah Betruger. Sampai mereka mendengar ada suara geraman yang sangat mengerikan. Walaupun film ini merupakan adaptasi dari serial game dengan judul yang sama, namun secara keseluruhan cerita sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan cerita asli yang ada di dalam gamenya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silakan like kalau suka videonya, silakan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.